Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hesti Zubaida dengan akhiran NIM 1094. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis sakit di Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus tahun 2023. Yang pertama yaitu terkait visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar. Visinya mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus yang agung. Misinya ada 4. Yang pertama, menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus. Yang kedua, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi di Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus. Selanjutnya itu pengaturan atau landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan sakit. Yang pertama, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173-SEK-SK-1-2022 tentang penetapan indikator kinerja utama pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus tahun 2020 sampai 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035. Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan serta strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional, khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Selanjutnya yaitu Rencana Strategi atau Renstra. Rencana Strategi Pengadilan Negeri Makassar tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Ada 7 sasaran strategi di Pengadilan Negeri Makassar. Pertama, terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Kedua, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Ketiga, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Yang keempat, meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Kelima, meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia. Keenam, peningkatan pengawasan baik struktural maupun fungsional. Dan ketujuh, pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika serta maksimal yang ditunjukkan untuk peningkatan kualitas kerja. Kemudian, selanjutnya itu indikator kinerja utama atau IKU. Penyusunan indikator kinerja utama berdasarkan kepada sasaran strategi Pengadilan Negeri Makassar yang memiliki 5 indikator kinerja utama dan 16 indikator sebagai alat ukur kinerja. Terdapat juga rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja dan penanggung jawabnya adalah Penetera. Rincian indikator kinerja utama di Pengadilan Negeri Makassar seperti pada tabel yang ditampilkan dan tabel-tabel selanjutnya seperti berikut. Kemudian selanjutnya yaitu Rencana Kinerja Tahunan atau RKT. Rencana Kinerja Tahunan dirancang setiap 5 tahun sekali atau setiap beberapa periode, begitupun di Pengadilan Negeri Semarang. Dokumen RKT Pengadilan Negeri Semarang memuat kinerja utama, indikator kinerja utama, target capaian, program, kegiatan, output atau pengeluaran, indikator kegiatan dan anggaran, seperti yang terdapat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu rencana kinerja. Rencana kinerja Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus memuat kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dalam rencana kinerja terdapat indikator utama, indikator kinerja, kegiatan, output, dan indikator kegiatan seperti tabel yang telah ditampilkan ini. Selanjutnya yaitu implementasi dari rencana dan strategi yang telah disusun.
Yang pertama yaitu sasaran strategi 1, terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Dengan indikator kinerja pertama, yaitu persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. Targetnya di tahun 2023 95%, dan realisasinya 89,64%, sehingga ini bisa dikatakan belum tercapai. Kemudian persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Targetnya yaitu 5% dan realitasnya tercapai 0,49%, dan ini sangat jauh dari target. Kemudian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Targetnya 90% dan capaiannya 82,21%, sehingga bisa dikatakan tidak tercapai. Selanjutnya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Targetnya 90%, realitanya 81,05%. Tidak memenuhi target. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Targetnya 5%, realitanya tercapai 76,92%, sehingga ini sangat baik. Capaiannya lebih dari 70%. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan. Targetnya 90%, realitanya 82,23%, sehingga targetnya belum tercapai. Sasaran strategis kedua yaitu peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Indikator kinerja pertama yaitu persentase salinan putusan yang disampaikan kepada pihak secara tepat waktu. Targetnya 85%, capaian realisasinya yaitu 92,54%. Sehingga ini karena telah melewati target, maka dibilang sangat berhasil. Kemudian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, targetnya 5%. Namun realisasinya hanya tercapai 2,29%. Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dengan indikator kinerja pertama, persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Targetnya 100% dan realitanya tercapai 100%. Begitupun persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum. Targetnya juga 100% dan realitanya tercapai 100%. Yang terakhir yaitu sasaran strategis keempat, meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Dengan indikator kinerja, persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti atau dieksekusi. Targetnya 35%, namun capaiannya yaitu 76,78%, dan ini lebih dari 2 kali lipat target yang dibuat di awal. Selanjutnya yaitu hasil analisis. Yang pertama, isi dari sakit telah sesuai dengan landasan hukum atau peraturan yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen-dokumen seperti IKU, Renstra, Renja, dan juga RKT. Yang kedua, RKT tidak menggambarkan isi keseluruhan dari Renstra, yakni kurang mencantumkan 2 sasaran strategis, yaitu peningkatan pengawasan baik struktural maupun fungsional dan pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika serta secara maksimal yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kerja. Ketiga, review rencana strategis Pengadilan Negeri Makassar kelas 1 Agustus tahun 2020-2024 menggunakan acuan review indikator kinerja utama, yakni 4 indikator dalam IKU sesuai dengan RKT. Yang keempat, terdapat perbedaan indikator dalam Renja dengan dokumen lainnya, yakni indikator persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap, serta tepat waktu. Kemudian persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus. Dalam dokumen lain, indikator tersebut tidak ada. Yang kelima, penyusunan IKU, Renstra, dan RKT telah sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus. Yang keenam, indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja juga telah sesuai seperti yang tercantum di perjanjian kinerja di awal. Yang ketujuh yaitu penyusunan rencana strategis Mahkamah Agung periode tahun 2020-2024
disesuaikan dengan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Makassar serta arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki indikator kinerja valid, jadi dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program. Dan yang terakhir yaitu kualitas dokumen cukup baik. Isi sakit terstruktur dan memuat segala hal terkait akuntabilitas kinerja serta menggunakan jenis format penulisan yang bermacam-macam seperti tabel dan tulisan berwarna. Namun masih terdapat kalimat yang tidak sesuai dengan EYD, terutama dalam penggunaan huruf kapital. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.